Pembelajaran Praktikum IPA di SD. Ciri-ciri makhluk hidup. Assalamualaikum, hai teman-teman. Pernah gak sih kalian kepikiran kenapa kita bisa bergerak tapi tanaman enggak? Nah, hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, klasifikasinya, dan gerak pada tumbuhan. Yuk kita mulai. Jadi, makhluk hidup itu adalah segala sesuatu yang memiliki kehidupan, bisa bernapas, tumbuh, berkembang biak, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya, manusia, hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme seperti bakteri. Nah, yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati adalah mereka memiliki ciri khas tertentu. Kita bahas satu persatu yuk. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Coba kita tarik napas dalam-dalam, kemudian buang. Itu tandanya kamu makhluk hidup, teman-teman. Semua makhluk hidup bernapas, tapi caranya berbeda-beda. Kita pakai paru-paru, ikan pakai insang, dan tumbuhan pakai stomata di daunnya. Keren kan? Yang kedua, ada makan dan minum. Setiap hari kita makan supaya memiliki energi. Hewan juga makan, entah itu tumbuhan atau hewan lainnya. Nah, kalau tumbuhan gimana? Mereka makan juga loh teman-teman, melalui fotosintesis menggunakan matahari. Jadi semua makhluk hidup itu makan, hanya caranya saja yang berbeda. Dan yang ketiga ada tumbuh dan berkembang. Dulu kita semua bayi, tapi sekarang sudah besar, sama seperti tumbuhan yang tumbuh dari biji jadi pohon besar. Semua makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangannya. Keempat, peka terhadap perangsang. Pernah nggak sih kalian nyentuh daun putri malu dan langsung nutup? Itu contoh gerak karena rangsangan, teman-teman. Kita juga seperti itu. Misalnya kalau kena cahaya, silau, mata kita otomatis menyempit. Artinya makhluk hidup merespon lingkungan di sekitarnya. Dan yang kelima, bergerak. Kalau manusia dan hewan sih jelas ya bisa lari, loncat, atau terbang. Tapi gimana dengan tumbuhan? Ternyata mereka juga bergerak loh teman-teman. Contohnya bunga matahari yang selalu menghadap ke arah matahari. Dan yang keenam, ada bereproduksi. Nah, supaya nggak punah, makhluk hidup harus berkembang biak. Hewan bisa melahirkan atau bertelur. Tumbuhan bisa lewat biji atau spora. Makanya kita masih bisa lihat banyak jenis makhluk hidup di dunia ini. Setelah kita tahu ciri-ciri makhluk hidup, sekarang pertanyaannya, makhluk hidup itu ada banyak banget ya teman-teman. Gimana cara kita mengelompokkannya? Bayangkan kalau kita sekolah tapi tidak ada pembagian kelas, pasti bingung kan? Makhluk hidup juga begitu, mereka dikelompokkan berdasarkan kesamaan dan perbedaannya. Yuk kita bahas mulai dari yang paling gampang. Klasifikasi yang pertama yaitu hewan. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya seperti kucing, anjing, dan ikan. Sedangkan invertebrata itu yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya seperti cacing dan serangga. Kira-kira ular termasuk invertebrata atau vertebrata? Tulis di kolom komentar ya. Dan yang kedua ada tumbuhan. Tumbuhan juga dikelompokkan nih teman-teman. Tumbuhan berbiji, contohnya pohon kelapa, apel, rambutan. Dan tumbuhan tidak berbiji yaitu lumut atau pakis. Dan yang ketiga ada mikroorganisme. Terakhir, makhluk hidup yang super kecil ini nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Namanya mikroorganisme. Contohnya seperti bakteri dan jamur. 3 jenis gerak utama pada tumbuhan. Yuk kita bahas satu persatu.
Yang pertama ada gerak tropisme, gerak karena rangsangan dari satu arah. Coba deh kalian perhatikan bunga matahari. Kenapa dia selalu menghadap ke arah matahari? Karena gerak fototropisme positif, batang tumbuhan selalu tumbuh ke arah cahaya, sedangkan akar justru tumbuh ke bawah. Itu namanya geotropisme positif karena dia bergerak menuju gravitasi. Yang kedua yaitu gerak nasti, gerak karena rangsangan, tetapi arah geraknya tidak tergantung arah rangsangan. Siapa sih di sini yang pernah mainin daun putri malu? Begitu disentuh, langsung nutup. Nah, itu namanya seismonasti, gerak karena sentuhan. Ada juga fotonasti, seperti bunga pukul 4 yang cuma mekar di sore hari. Dan yang ketiga yaitu gerak taksis, gerak bebas karena rangsangan. Kalau yang ini biasanya terjadi pada makhluk kecil seperti alga. Contohnya ganggang hijau bergerak ke arah cahaya untuk fotosintesis. Itu namanya fototaksis. Jadi, meskipun tumbuhan terlihat diam, ternyata mereka juga bergerak loh. Coba deh perhatikan tumbuhan-tumbuhan di sekitar kalian. Siapa tahu kalian bisa menemukan gerak tumbuhan lainnya. Nah, kalau sudah nemu, jangan lupa komen di kolom komentar ya. Itu dia ciri-ciri mengenai makhluk hidup. Semoga bermanfaat dan see you next video guys.